Halo sahabat Satu Tera. Si Raja Dark Jokes atau yang biasa dipanggil Coki Pardai merupakan stand-up komedi Indonesia yang harus tertegun ketika ia ditangkap pihak berwajib karena kasusnya. Ia harus pasrah ketika ditangkap di hari Rabu 1 September 2021 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemarin, hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Coki Pardede dikenal dengan humor gelap atau dark jokes yang sudah jadi ciri khasnya. Dalam kasus yang menimpa dia ini, dia terancam menghadapi masa kurungan selama 6 tahun. Mari kita doakan semoga si Raja Dark Jokes bisa sembuh dari penggunaan zat terlarang ini. Berarti kopi kenangan tidak bisa diminum anak broken home. Iya, karena membangkitkan kenangan yang buruk mungkin. Betul, coba. Sudah Coki. Sudah. Tinggal sama nenek. Ambik tadi, Dan. Mana? Pakai miklo aja dulu anjir. Wih, mik orang Islam ini, bro. Di tahun 2019 lalu, salah satu YouTuber terkenal Indonesia, Eriko Lim, terjebak dalam penggunaan kasus narkoba. Eriko Lim dikenal sebagai salah satu YouTuber gaming papan atas tanah air. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi caster pada sejumlah kejuaraan e-sports di Indonesia. Entah apa alasan YouTuber ini masuk dalam kasus penyalahgunaan obat terlarang, sehingga dia harus vakum sementara dari YouTube dan media sosial lainnya, dan harus menjalani hukuman penjara selama 1 tahun dengan rehabilitas. Kebanyakan fans dari Eriko Lim adalah gamers-gamers yang masih berusia remaja. Di awal tahun 2021 tengah menjadi perbincangan hangat usai kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis baru, P-Fluorofori seberat 1,90 gram. Siva ditangkap bersama dengan 3 temannya di Villa Jalan Batu Beling, Kuta Utara, Bandung. Hingga saat ini channel yang membahas game dari berbagai macam genre ini sudah memiliki jumlah subscribers lebih dari 600.000 subscribers. Selain membahas soal game, Siva terkadang menyelipkan daily vlog dalam YouTube channelnya seperti momen berlibur ke Bali, perayaan ulang tahun, dan mukbang. Dan kabar tidak sedap pun kembali kita dengar dari pelantun lagu Dia ternama Anji alias Erdian Aji Prihartanto. Dia merupakan musisi atau YouTuber ya. Namun dalam kasusnya Anji terjerat pasal narkotika yang menyebabkan ia harus menjalani sekolah di rutan Mapolres Jakarta Barat. Kabar ini tentunya sangat tidak mengenakan karena publik figur kesayangan kembali memberikan contoh yang tidak baik kepada fansnya. Tapi kita doakan semoga Mas Anji dapat berubah ke arah yang lebih baik lagi jika kecanduannya terhadap narkotika bisa hilang 100%. Artis cantik di tanah air kembali terjerat ke dalam kasus narkoba, yaitu Nia Ramadhani. Nia Ramadhani terjaring kasus narkoba setelah Pak Polisi menangkap Nia di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat ditangkap, ia pun pasrah dan tidak sampai di situ. Setelah Nia Ramadhani ditangkap, sang suami Ardiansa Bakri yang merupakan anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia ini juga menyerahkan diri ke Polres Metro Jaya, Jakarta Pusat untuk mengakui ia juga menggunakan narkoba tersebut. Sangat disayangkan sekali. Sepasang suami istri ini ternyata telah lama memakai narkoba. Kita tidak membahas apa alasan mereka memakai narkoba. Tapi yang perlu kita ingat, meski kita punya banyak uang, jangan pernah tergiur untuk jatuh cinta kepada narkoba. Sosok Babang Tampan atau Andika Mahesa ini yang tentunya semua orang Indonesia sudah tahu. Banyak video di YouTube yang menceritakan penyesalannya karena pernah tersangkut dalam kasus penggunaan narkoba. Ia mengalami banyak kehilangan uang, kehilangan keluarga, popularitas karena kasus narkoba.
Babang Tampan selalu menghimbau untuk kalian generasi muda agar tidak terjaring dalam kasus narkoba. Bang Muhammad Fattah ini juga pernah kejaring kasus narkoba loh sahabat Sutera. Dia kejerat kasus narkoba di tahun 2020 di bulan September yang mengakibatkan ia harus menghabiskan waktu selama 1,5 tahun di penjara. Namun dari kasus yang menimpanya ini, ia mampu berubah ke arah yang lebih baik lagi dan bisa menerima dirinya secara apa adanya. Nah, kesimpulannya bukan pakai narkoba dulu baru menjadi lebih baik ya sahabat Sutera. Menjadi baiklah dari awal, sehingga di akhir kita bisa punya masa depan yang bagus, kerjaan yang bagus, pasangan yang cakep, dan karir yang semakin oke. Itulah sederet public figure yang pernah atau lagi terjaring kasus narkoba. Semoga kejadian ini membuat kita semakin sadar untuk terhindar dari kasus narkoba. Jadikan public figure tersebut tempat belajar sisi positifnya. Namun, yang negatifnya jangan ditiru ya. Mari kita doakan mereka semua bisa sembuh dari narkoba. Sudah seharusnya kita sebagai generasi yang baik harus menghindari penyalahgunaan dari barang haram ini. Ingat, buat seluruh sahabat Sutera, jaga diri dari narkoba, jaga keluarga dari narkoba. Dan dengan alasan apapun jangan gunakan narkoba. Sutera pamit, bangga tanpa narkoba. Yang keempat, Pasar Lama Air Mole. Buat warga kelahiran Ermole, Sutera yakin siapa sih yang belum pernah ke Pasar Lama karena di pasar ini merupakan pusat perdagangan terbesar pada masanya. Kali ini Sutera tertarik kepada seorang penggiat usaha yang mampu menghasilkan omset sampai ratusan juta per bulannya.